didatai. Jadi makanya Bapak dan Ibu yang punya anak 10 bangga Bapak. Yang punya anak 10 bangga. Yang punya anak 12 bangga. Yang punya anak 6 bangga. Terkhusus seorang wanita bila anaknya soleh dan solehah. Tetapi yang punya anak 10, 11, 12 pun bisa seperti neraka. Di pagi saya dapat diberi ketumpah. Jadi tadi sampah. Terima kasih. Amanah Allah yang datangnya dari Allah berupa nikmat, yaitu kebesaran Allah. Dari anak itu Bapak dan Ibu memang sudah diciptakan untuk kita yang melalui rahim istri kita. Jadi yang punya anak Bapak dan Ibu sayang-sayang. Kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan adinda kami Kevin Jaya Pratama menjadi anak yang soleh dan menjadi anak penjujuk mata penenang jiwa. Bapak Ibu Garing
bersama bidadarinya Akila. Hehe. Semoga kau bahagia dengan pilihanmu itu. Ikhlas ku kehilanganmu. Semoga kau bahagia dengan pilihanmu itu. Kau bersama dia, aku bersama doa. Ya, Akila. Kembali yang punya barometer kawasan Bunga Mayang. Kita goyang ya. Bunga Mayang, kita asik goyang bersama Akila, yo asik kita goyang. Bunga Mayang bersama 2, 3 tutup punya setidu yoga. Bose alala bose asik goyang, asik goyang asik rehe. Bose alala bose asik goyang, asik goyang asik rehe. Bunga Mayang punya cerita, ada nikah asik bersama kawannya. Bunga Mayang punya cerita, Akila asik. Simon goyang bang. Kami bukan yang terbaik, tapi salah satu di antaranya. Coba lagi ya. Kebon. Dengarkan yang satu ini. Satu bagi 2, jika 1 bagi 2 bagi 3. 1 bagi 2 tidak kena, yang penting bagi rata. Ikan 1 bagi 2, jika 1 bagi 2 bagi 3. Ika Hei, enak toh. Digoyang pelan-pelan sayang. Goyang pelan-pelan, goyang pelan-pelan, goyang pelan-pelan, goyang pelan, digoyang pelan, digoyang pelan. Yang penting enak. Goyang ke kiri, goyang ke kanan, dengarkan musik Akila. Goyang ke kiri, goyang ke kanan, dengarkan Nika. DJ-nya Nika, enak toh? enak dong. Goyang dong. Hei, Dangding dong. punya kawasan. Jangan digoncang-goncang sayang, goncang-goncang sayang, goncang-goncang sayang terbang. Jangan digoncang-goncang sayang, goncang-goncang sayang, goncang-goncang sayang terbang. Yang punya kawasan kembali merapat, yang punya kawasan ayo kita lompat-lompat. Yang punya kawasan kembali merapat, yang punya kawasan ayo kita lompat-lompat. Metropolitan Pipet akan tuju suka para pengguna sabu-sabu. Metropolitan Pipet akan tuju suka para pengguna sabu-sabu. Garansinya dibaca dalam kaca, walaupun tidak kena yang penting bagi rata. Garansinya dibaca dalam botol, walaupun tidak kena yang penting botol. Aku gak suka delay, gak suka delay, gak suka delay sayang. Aku gak suka delay, gak suka delay, gak suka delay sayang. Menghati senyum manis dong, senyum manis dong, senyum manis mana dong. Menghati senyum manis dong, senyum manis dong, senyum manis mana dong. Lagi datang, lagi datang, lagi datang ini nikah ngajak goyang. Lagi datang, lagi datang, lagi datang ini nikah ngajak goyang. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kepada keluarga besar dari Bapak Arifin, juga keluarga besar dari Ibu
Evi Novitasari mohon untuk beranjak dan bersiap-siap di kediaman keluarga besar Bapak Arifin, karena sejenak lagi pangeran kecil kita beserta dan keluarga besarnya akan segera menuju ke pelaminan dan hadir di tengah-tengah kita. Kembali kami persilakan pada keluarga besar yang akan mengiringi hadirnya pangeran kecil kita menuju ke pelaminan. Kami persilakan untuk bersiap-siap. Adalah keluarga dunia terasa indah saat kita berada di tengah keluarga, hingga pun raga kita, karena engkaulah belahan jiwaku. Itulah ungkapan hati bersaudara Ananda Kevin Jaya Pratama. Bapak Ibu dan sekalian, mohon sejenak untuk sedikit bersabar. Kami persilakan. Dibutuhkan kerjasama yang baik dari Putra 23 Studio untuk mengabadikan kebersamaan undangan dari beliau dalam rangka Walimatul Khitan putra beliau yang bernama Kevin Jaya Pratama. Tentu beliau sangat mengharapkan doa selamat dari seluruh Bapak Ibu yang hadir untuk putra beliau yang telah beliau khitan, supaya kelak menjadi anak yang soleh, yang berguna bagi kedua orang tua, agama, juga bangsa. Sholawat teriring salam Evi Novitasari gelar Maharaja. Yang kami hormati Bapak Ustadz Hasan Basri, Sarjana Pendidikan Islam, yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan hari ini, dan tunjukkan kepada tokoh keluarga besar Bapak Arifin yang akan mewakili keluarga besar dari Bapak Arifin, Bapak Ustadz Hasan Basri, Sarjana Pendidikan Islam. Pun pula mohon dengan hormat Evi Novitasari telah menyediakan hidangan santap. Ternyata ada satu rangkaian acara kita yang masih tertinggal, penyerahan samsat secara simbolik dari kelama, dan insya Allah akan disampaikan kepada anak penolong beliau yang pada kesempatan hari ini berada di Desa Tulang. Itu sambutan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin mendapatkan kesempatan untuk kita tetap pakai protokol kesehatan, walaupun sudah divaksin dari orang yang protes. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih diberi kesehatan, kekuatan, dimanapun. Selanjutnya selawat Rasulullah. Mari kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju alam terang benderang. Jadi ini adalah suatu kebanggaan bagi kami, kehormatan bagi kami, Bapak Ibu bisa menyempatkan harapan kami, doa restu dari Bapak Ibu yang sebesar-besarnya. Karena batas inilah kemampuan kami. Pada Bapak Ibu sekalian dan pada Allah saya mengatur. Billahi taufiq wal hidayah. Yang telah memberikan sambutan mewakili keluarga besar dari Bapak Arifin. Sebagai sambutan yang kedua, kami persilahkan kepada Raja Sempurna dan Ibu Evi Novitasari gelar Maharaja, Bapak Agama, Bapak Masyarakat, Pak Arifin dan Raja Sempurna. Di sini kami mewakili dari adinda kami Evi gelar Raja Aku Marga. Pecah lainnya mulai akan disahkan pelaksanaan. Jadi hikmat aku
membeli dia jadi hiji hikam dengan kau jama puskam bang mentah ni punya niwat dija kak tilu tulung di pagi saya dapat dibeli buku tumpok. Jadi terima kasih. Jadi tadi ikam timbal kecuti. Satu. Ya, jama beliau kita satu tentu di puskam di kain. Ya, kena hikam Henry Gelang Adok aja bangku moga saya sifat tompok hadiri benung tompok dan sini tentu nih tompok saya jadi ngusung alat salana ataupun penghandang tompok ya bang benung tompok saya buat di tulang bang barusan cuma di kadang-kadang salah tuh masih cadang kat tim kak nggak saya cadang nih karena bang pemakai kat timbai kat itu dahun wasakau kat sepil wasakecoh jadi sini lah ya, jadi teman-teman satu dan ini saya dah harap tumpok ya, ada hikam Arifin Gelang Adok Rajas Penajaya ya. atas tumpok Rantagun selawan sedetik sebilaan sakit non suko Ya, ini lah saya hikam saya temannya hikam harap kok ya. jadi walau sampai pun kapanpun insya Allah persaudaraan hiji penyekalian hiji ram dikelik dunia sampai akhir Ya. ini saya temannya saya hikam harap kok lain mak perlu saya hiji cuma hiji adalah untuk dari gaul. Jadi terima kasih ada satu jadi segala ditumpuk kami ganti jama biaya dan insyaallah biaya hiji dan cepat bermanfaat bagi menolong tumpuk dan itu beli kan kita cek sedang dino. Kira cukup ya. Jadi sekali lagi hikam mewakili ada hikam Arifin ada sempurna ya kalau ada sempurna kak ucapan terima kasih dan jadi kak terima aja pun. Ya. Yang selanjutnya kami lama ada ucap terima kasih ini karena mau jadi ketua kelompok bidang suku undangan terhadap masyarakat hikam sadari sesuai apa saya dah kelompok hikam kak tilu mahab senaya ini kama akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua terlalu banyak dan bermanfaat untuk kita semua. Kepada Bapak Hasan Basri, Sarjana Pendidikan Islam, kami persilakan untuk berbicara banyak di atas panggung. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba' tabi pun nabi tabi pun ngalimpuro nupang nyerito cuti di kayun si pedaunuo saya hadir cukup rami wat muda wat saya tuho katuat salah teninggo dang dicati maklum sikam lak biasa ngadepi mati gupak segayu gupak sewat di tanggan jenganan adinda sikam Arifin dan adinda sikam Epi Nopitasari saya saat ijo mati gupak berbahagia bersyukur gam jamaah Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga gam dapat hadir dendeng jejamo kita bisa berkumpul semua dan kita yang hadir ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita selalu berharap dan menanti mudah-mudahan kita semua yang hadir ini diakui dan dianggap oleh Rasul sebagai umatnya dan kelak menepati surga bersama dengan beliau. Allahumma amin. Saya ikam hormati tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, para haji dan hajah, calon haji dan hajah, ustadz ustazah yang sempat hadir pada hari ini yang tidak saya sebutkan satu persatu pangkat dan jabatan
namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak dan ibu, bil khusus kepada kepala desa yang hadir, yang saat ini mungkin akan mengikuti demokrasi nantinya, tepatnya pada tanggal 8 Desember insya Allah mendatang. Insya Allah terpilih kalau memang amanah dan dipercaya oleh masyarakat untuk mengemban tugas dari masyarakat, insya Allah terpilih kembali. Dan lamun mak terpilih lagi berarti sanggun melayan hak nol lagi, memang sudah situ keputusannya. Yang mengikuti demokrasi insya Allah siap menang dan siap kalah untuk kemajuan desa-desa yang dipimpin. Bil khusus kepada adinda saya Arifin dan adinda saya Nopitasari, saya memenuhi undangan yang kesekian kalinya di Bunga Mayang. Bapak dan ibu saya mohon maaf, sebetulnya banyak ustadz-ustadz yang ada di seputaran Lampung Utara, namun saya yang ditelepon duluan karena saya pertama HP saya 24 jam nggak pernah namanya nggak aktif, jadi mudah menghubungi saya. Kedua, karena ustadz-ustazah yang paling enteng menghubungin adalah saya, dan saya termasuk yang sedang-sedang saja, terlalu mahal jangan, terlalu murah jangan. Jadi kita ini yang sedang-sedang saja Bapak, jadi tidak pula mahal, tidak pula rendahan. Jadi Bapak dan Ibu, insya Allah kita berjumpa pada pagi ini, season yang kesekian kali, waktu yang kesekian kali berjumpa dengan saya. Mudah-mudahan gak bosan dengan kehadiran saya. Dan saya mohon izin kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, bil khusus yang ada di depan saya. Ada magu saya di depan, beliau adalah kakak ipar saya, karena beliau itu magu saya. Sangun ciri khasnya berkacamata, namun hikam jo berkacamata muni hikam, tapi kacamata beda. Nah ini saya mohon izin, saya ada di atas, dan saya kalau nggak salah lihat di depan itu ada kepala tiuh, kalau nggak salah itu dari Bandar Dewa ya, Megalomas ya, Megalomas. Saya juga pernah masuk di Megalomas, alhamdulillah masih ciren dengan beliau. Insya Allah beliau sehat dan tunggu di Jejo Jamaikan. Bapak dan Ibu, hari ini peristiwa yang sangat kita nanti-nantikan, yang sangat kita ikuti dalam prosesi untuk membekali putra dan putri kita. Dan anak ini Bapak dan Ibu, sebetulnya kalau kita analisis dan kita telaah betapa besarnya seorang orang tua kita terhadap kita. Kenapa? Karena saat kita TK dulu Bapak dan Ibu, mak kita mengantarkan kita sampai di bangku TK. Bahkan rela dia duduk bersama dengan kita mengikuti proses pembelajaran bagi kita. Kita belajar melukis dan sebagainya, emak kita ada di samping kita, nggak pulang, dia ikut peserta dengan kita. Setelah kita naik di SD, emak kita pun antarkan kita sampai di depan pintu kelas, dan rela dia duduk di emperan kelas menunggu anaknya pulang dari sekolah. Pun seterusnya sampai SMP, diantarkannya sampai pintu gerbang. Begitu sampai pintu gerbang dia pulang, dijemputnya kembali anaknya. Terakhir dia mengantarkan kita yaitu jenjang SMA, diserahkannya kepada sekolah untuk mendidik kita. Inilah perjuangan seorang ibu kepada kita. Nah sekarang ini Bapak dan Ibu, kita yang sudah diantar emak kita dari TK, SD, SMP dan SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, apakah udah ada usaha kita untuk mengantarkan emak dan orang tua kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini PR terbesar bagi kita Bapak dan Ibu. Terkadang kita lalai dengan kehidupan kita, terkadang kita enggan untuk menyampaikan doa. Bagaimana untuk mengantarkan emak dan ibu bapak kita ke tempatnya surganya Allah? Yaitu dengan pertama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekalilah dari sekarang anak-anak kita, putra dan putri kita, untuk dapat mendoakan emak bapaknya. Kenapa? Karena kebanyakan kita ini Bapak dan Ibu tidak tahu cara mendoakan. Nah ya, singgo yo hadir, yo cara doakan doa apa? Nah, dia pun tidak tahu bagaimana cara mendoakannya. Saya wahna ya Allah, pilih panjang umur mak kau supaya duit nepegun ngalir jamunya. Ya Allah ya Tuhan, kau selamat ke ayahku, selamat ke makku, sebab lamun ayahku lagi harga diriku lebih tinggi daripada orang lain. Ulahnya ulah makku bapakku seorang pejabat.
Nah ini, jadi kalau mak bapak kita sudah tidak ada lagi skill, kalau kita nggak punya kemampuan, nggak punya keterampilan, minimal kita punya keterampilan ya kayak Ayunda saya ini jadi MC lah ya. MC ini kalau di Jakarta dibayar orang host itu. Irfan Hakim 5 ijo anu ai pengatum teh. Singgo kamu kau PTP MC tatu beliau ijo. Ketelpon sekam no sing MC juga gelik-gelik bago dibayar tian kedai. Ayo kita. Pigo. Ya lamun ustad dibayar 3 juta, lamun nikah 2 juta. Teman gede. Ini hayalan begitu. Oh fitnah. Oh fitnah ya Allah. Jadi mak dibayar puskamnya. Ago juga puskam lah menikah mak uak tolak. Zaman tano mak dapat go sedekah juga mak uak aja mati kan. Buat bang nanti dekah. Nah ini jadi mak punya profesi, punya skill minimal kayak beliau ini jadi MC. Jangankan untuk mendapatkan materi tanpa diatur oleh beliau acara ini tidak berjalan, minimal begitu. Nah lamun gamjo kenanya halayan siapa sanak sih gak gerepok betul ya anak sepenah Jawa, siapa yang maling sampai. Nah ini sejak seperti ini lamun bagaimana meninggalkannya, mulai dari sekarang kita merubah diri. Anak itu bekali dengan ilmu pendidikan. Bagaimana ilmu pendidikan bisa nyantok warahmah, ndak kasih dan sayang. Nyocara go kasih dan sayang lamun bubai dia meraga semarahan juga pisu mak korasan mak sedebat-debatan juga nyocara anak aku soleh dan solihah. Nah maka mulai dari sekarang mak dan bapak ini kalau sudah peneti itu lah banyak ngayon nanya kamu dibayar enggak nanti. Nah ini bapak dan ibu itu resepnya adalah berbuat gaya, kita sama-sama bimbing anak kita. Nah bagaimana cara membimbingnya, yaitu kembali kepada emak dan bapaknya. Nah kalau dulu bapak dan ibu kenapa orang Lampung itu karena ragah jamu majauno manggil suami istri tidak dengan panggilan yo nyuak mengiyano oi wa mak kau lamun gebai dalam tano manggil ayang beb mama papa kiai duka lamun ho woi kok jape nih ku mati mana ini kulo HP di kedisan juga nih dijawab sama Majun ulah nyawano oi monih. Nah jadi ai oi manggilnya, mantusnya anaknya juga ai oi. Nah hari ini sekarang bapak dan ibu kita mulai berubah, yang punya istri yang punya suami panggil. Ini di PTP ini saya mengharapkan kalau ada acara begini suami istri itu nyanyi saling merayu. Ini terakhir saya masuk di rumah beliau ini enggak nyanyi, saya kasih PR itu nyanyi Roma Irama, enggak juga dinyanyikan. Nah ini, jadi mulai sekarang rayu istri kita, karena istri kita kalau dirayu maka dia akan senyum tersimpu malu. Rayu istri kita, juk ke kebahagiaan. Nah makanya dari itu insya Allah hari ini saya lihat dari panggung ini orang tuanya. Saya ragah ini jahal. Adik Arifin itu pemarah orangnya. Dan dia orangnya mak sabaran. Betul Arifin? Jawab ya jujur ya. Niku mak sabar deh ya. Iya asli kenahan. Dan Ibu Nopitasari orangnya sabar karena terpaksa, betul. Jadi hari ini insya Allah beliau berdua kasih transfer energi dari sini. Insya Allah nanti pulang selesai ini, kalau tabungnya ngisi banyak insya Allah ada orang ketawa, kalau tabungnya ngisi sedikit insya Allah ada orang ribut. Jadi makanya bapak dan ibu yang punya anak 10 bangga bapak, yang punya anak 10 bangga, yang punya anak 12 bangga, yang punya anak 6 bangga.
bil khusus seorang wanita bila anaknya soleh dan solehah. Tetapi yang punya anak 10, 11, 12 pun bisa seperti neraka bila anaknya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Bapak dan Ibu, segala rasan dirujuk oleh Allah Subhanahu wa taala, terimalah dengan bersyukur pada Allah, karena itu yang terbaik bagi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Bapak dan Ibu saya mikir sendiri, karena di telepon jamaah, Pak, anak saya 8, tetapi tak satu pun anak saya yang mau tinggal dengan saya. Mereka mana yang sudah nikah keluar, mana yang sudah nikah pindah, mana yang sudah nikah pindah. Kata saya, bagus, bagus. Kalau zaman sekarang setiap anaknya sudah menikah, silahkan suruh pindah dari rumah kita. Beda kalau dari dulu. Kalau zaman dulu satu rumah itu bisa 3 kepala rumah tangga di dalam rumah satu. Tetapi lamun tano dang sekali-sekali lem nuo 3 kepala rumah tangga, positif ribut. Apalagi lamun bubai no, saya ajak megalo, saya ajak ketapang, saya ajak abung, ragah 3 wagai, jak 3 macam bubai, positif ribut. Cawa saya abung ngomong, aduh nah nikun no molo jadi kak kayo bego no lah nikun kung neremo hak wakis ta ulo to homeng. Begitu Bapak dan Ibu, saya lemong lapong abung nyak jo menerima hak waris nyak lebu bay hosong ngebu emas 60 gram 60 gram 60 gram 180 nyak ngebu daw bilang adik mau ribut. Makanya kalau sudah menikah silahkan keluar, jangan ditunda-tunda lagi dalam rumah satu, karena zaman sekarang Pak beda dari zaman dulu. Kalau zaman dulu kenapa orang lempeng? Karena mau mengumpulkan satu keluarga dalam rumah, dan orang itu tidak ada prinsip iri dengki. Nah lamun tahano bubai-bubai kemejo, masya Allahnya, masya Allah matanya ngerai ngelaban bubai tahano juga ngerai wah mulu dah macam-macam mati segala dua ngebipak ngebitigo akik ngelaban saya kemdo mak stres. Lamun bubai semak bro kuana sama bubai-bubai kemejo hijau jangan gua hadir hijau, termasuk ibu MC ini woi solehah ya. Si ikam omong ke bubai di naik ya, lamun bubai di jois gitu. Orang tadi saya pernah dengar pas di perjalanan ada ibu-ibu berangkat ngomong, nyak jojo ribut dia mau mengian kok lah nyok nyak jino gue ngamplop 250 coba mengian kok ngamplop 100 juga nyak mah aku lah masak ngamplop 150 200 dong bubai ditnya. Lamun bubai dit nai mengiana go ngamplop 250 jo arifnya jadi mau baru pindah di jijau aja. Iyalah pi wasa kay bimbang na mo gamla wa. Jo aja go 50. Nah, ini ibu-ibu yang di sana. Kalau ibu-ibu yang hari mantap insyaallah. Nah berkahnya, Bu. Mulai hari ini insyaallah berkah. Apa yang kita lakukan? Niatkan ibadah. Apa yang kita beri? Niatkan ibadah. Apa yang kita berikan? Niatkan ibadah. Dang pamer atau riak. Apalagi saya mau naik ke sini ada kata-kata si wong 10 menit begawah. Dalam batin saya 90 menit itu apa maksudnya? Pasti embel-embelnya 90 menit dapat uang 3 juta gitu ya. Itu pasti lari udah sana aja. Ya Allah cukup. Jangan nahnya ngomong seberai weh. Saya ini sekolah itu dulu perguruan tinggi saya aja 12 tahun karena 3 tempat saya ngambilnya, jadi mahal ini Pak Dokter, mahal loh. Jadi kalau dibayar orang mahal wajar saja, modal pendidikannya mahal. Juga kita ustadz, bukan ustadz ecek-ecek, bukan kaleng-kaleng. Bapak dan Ibu, hari ini kenapa? Karena anak ini amanah Allah. Itu amanah, itu nikmat dari Allah, suatu kenikmatan, suatu kebesaran, suatu kebahagiaan. Amanah Allah yang datangnya dari Allah berupa nikmat, yaitu kebesaran Allah. Jadi anak itu Bapak dan Ibu memang sudah diciptakan untuk kita yang melalui rahim istri kita. Jadi yang punya anak Bapak dan Ibu disayang-sayang. Makanya kalau dulu Masya Allah subhanallah maknya itu banyak cintanya dengan anak, sayangnya dengan anak. Nah lamun tano ibu-ibu itu tano makwa, anak carikan pembantu, anak carikan suka ngasuh.
Saya lebih parah lagi, mertua jadi pembantu menantu. Ini lebih parah. Nah kalau dulu tidak, anak diasuh dengan maknya sendiri, sambil dia menggendong anaknya, sambil dia masak, sambil dia menggendong anaknya, sambil dia nyuci. Nah lamun tanau mak ko cerita. Tetapi saya tidak nyalahkan itu bapak dan ibu. Kenapa? Karena pekerjaan ini saya yang jadi metode saya, bahan saya sekarang ini MC. Mbak saya ini, ayu saya ini mau berangkat, sebelum berangkat ke sini positif nyiapin sarapan dulu untuk suami. Betul apa betul? Mengianu ngedah war mejang. Kak ada gede sarapan, kamu jaga pesta ada ngarepin. Ide wise kamu. Mak ngeguai sayang mak wah. Perempuan bro. Mula maju ikam saya pernah mau ditukar tambah orang, istri saya nggak mau. Saya ini mau ditukar tambah sama orang, istri saya nggak boleh. Ulahnya karena saya tidak pernah membebankan istri saya. Karena istri saya mau dia kerja, oke, nggak mau kerja kita kerja sama. Mana kita bangun duluan, langsung masukkan pakaian dalam mesin cuci, langsung digiling. Siapa yang bisa gilas, gilas. Siapa yang bisa ngerebus air, rebus. Mak nunggu bubai mak wah. Mula bubai kam 3 tano segar badan. Mak kipai ke kipai. Mak laju pucak mahendak. Lama bubai-bubai si bagi dogo aja, adu kipai ke kipai, adu pucak, adu keput-keput. Payahan. Ayah menyantan mak mikir. Jadi bapak ibu sekali, ibu-ibu di sini, kalau mau dijadikan pembantu jangan mau menyanti ngomong. Nyak jawab mulu bilang nih, kau nyak yang jadi pembantu len, nggak mau ngisi sana 5 hijau. Nyak suruh ngomong sama nih kau 3. Kak tepatnya MC aja cukup wow juga tuh, gue nanya bingkau. Yo nanya gue pusing otak. Acak wow, asal betul-betul kita pelihara, asal betul-betul kita jaga, asal betul-betul kita olah, asal betul-betul kita kasih pendidikan. Nah ini Arifin Jamonopita, Gepin Jaya Pratama ini anak pertama. Saya saat ini telah dilaksanakan tugas yang kedua untuk orang tuanya menghitankan putranya. Tugas pertama, anak itu dalam kandungan diasuh oleh kedua orang tuanya. Nah lamun dalam Jawa pelihara kandungan istrinya, umur 7 bulan pun demikian. Kaago lahir kupak lamun gam lapung makwa singgo yo gade pandai no hamil nang mak nang nau ago yo lajo ago mak teng urusan ko gada wah. Nah mulu do gam lapung je ayah mak wawai nah lamun Jawa ya Allah umur 3 bulan tian solawatan Nabi mulono lamun Jawa pandai solawat unyen. Gamjon pandai solawat tapi solawat landau. Nah lamun lepung pandai no solawat landau, lamun Jawa solawat nabai. Nah itu beda no. Jadi gamjon layan sengejar solawat landau. Nah makanya anak ini dalam kandungan memang sudah dibubuhkan dengan ilmu karena anak ini nonjol ke atas. Kalau tidak percaya tanya ibu-ibu, tatkala dia melahirkan apa yang dirasakan 99 macam numpu jamutian. Tetapi tak satu orang pun wanita saat dia hamil dia berkata, ya Allah, lamun seandainya sana ijo sangun mak dapat dilahirkan matai yoyat asalnya selamat. Tidak ada satu wanita pun demikian, tidak ada. Yang ada dia pinta kepada Allah, lahirkan anakku dengan sempurna, lahirkan anakku dengan sehat. Tatkala dia jerat, begitu tangisan anak itu lahir, dia tersenyum manis. Alhamdulillah ya Allah, belinanglah air matanya keluar, tangis bahagia, dipeluknya lah anaknya, ditudukkan di atas dada. Dan saat itu pula anak kita ini didekapkan dengan emaknya, saat itu pula air susunya akan bergetar, akan keluar secepat mungkin. Maka dari itu pula Bapak dan Ibu, kita semua ini punya hutang terbesar, bahwasanya 2 tahun 10 hari kita punya utang susu dengan emak kita.
Jadi hati-hati Bapak dan Ibu, saya jadi pejabat, saya jadi kepala mahap ikamnya puskam. Kira-kira puskam kak pigo kali ngebeli ke susu untuk ulun tuho puskam. Nah itu kadang-kadang PR. Puskam kak jadi pejabat, jadi kepala, anggaran dede nodanya Pak ya. Gajinya 6 juta, masalah kan? Nah hijau. Kadang-kadang orang tua kita Bapak dan Ibu tidak mau kita belikan susu 1 kotak. Mulai tanol, lamun mie Indo ya Pak, selagi ugi, lamun kak tuhau belikan susu untuk memberikan kekuatan tubuhnya. Lamun encok, lamun yo keropos tulang supaya gagah kembali. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena emak kita 2 tahun 10 hari dia tidak segan-segan mengeluarkan air susunya sambil dia memberikan air susunya kepada anaknya. Apa yang terjadi? Kita merangkul di dadanya dengan kita bertasbih kepada Allah, dengan kita bermunajat kepada Allah. Anak yang mengecup susu emaknya, air susu keluar, anak tersebut bertasbih, subhanallah, 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 sambil dia mengecup air susunya. Mula metijo lamun meti ngelahir, buru-buru cepat-cepat air susu ini supaya keluar. Kadang-kadang air susu mau diberikan sama anak ditahan-tahan, malah beliin susu kotak. Jangan. Kenapa? Karena air susu yang keluar ini satu kejutan dari anaknya, nilainya 1 tasbih yang diberikan. Nah, anak ini Bapak dan Ibu, pertama akikoh kalah ia. Akikoh ini penebusan supaya anak itu jadi hak milik kita. Jadi hak milik kita, anak itu jadi milik kita. Nebusnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memotong kambing dan bagi laki-laki 2 ekor, perempuan 1 ekor. Setelah itu azankanlah ia. Anak begitu lahir, kenapa harus diazankan? Ini ada problema. Ada yang mengatakan kenapa orang meninggal harus diazankan di dalam kubur. Ini ada paham-paham baru yang menanyakan apa sebabnya, kenapa kok bisa orang meninggal harus diazankan di kuburnya, padahal azan itu adalah pemberian waktu sholat. Padilahnya anak yang baru lahir, begitu dia lahir diazankan, sambutlah ia, kita pemberian tahu pertama waktu sholat. Setelah itu iqamahkan. Setelah kita mau mengembalikan dia pada Allah, maka azankanlah ia. Maka ingat pertama adalah sholat. Nah, jadi azankanlah anak kita. Setelah diazankan Bapak dan Ibu, maka anak ini diberi nama yang baik. Dalam akikah itu jelas, hadis baginda Rasulullah SAW, atau anak yang baru lahir di hari ke-7, maka berikanlah ia dengan potongan kambing agar menebusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ke-7, setelah itu cukurlah rambutnya, potonglah kukunya, berilah nama yang baik. Hari ini Ananda namanya Gavin Jaya Pratama, dan saat ini pula telah duduk di singgasana tahta kerajaan. Mudah-mudahan menjadi panglima, mudah-mudahan menjadi raja, mudah-mudahan menjadi pejabat sesuai dengan doa kedua orang tuanya. Hari ini pula telah diselesaikan tugas kedua, yaitu menghitankan putranya. Hitan ini Bapak dan Ibu perintah Allah kepada umatnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dari itu anak tersebut yang laki-laki namanya Hitan, yang perempuan namanya Khifat. Dan pesan saya dalam hitan ini, upayakan anak itu meneteskan darah. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena emak kita seorang wanita 5 kali dia menumpahkan berupa airnya, sedangkan kita hanya 1 kali dalam sehidup kita, yaitu saat kita sunat. Tetapi kalau seorang wanita 5 kali airnya tertumpah dalam tubuhnya karena melahirkan putra dan putrinya. Yang terakhir, terkadang Bapak dan Ibu, kita mengeluarkan sumber air dari emak kita, yaitu air matanya. Maka air mata emak kita keluar karena ulah kita, dengan sengaja, dengan kita menyakiti hatinya, maka 40 barakah Allah dicabut dari muka bumi, dipanggil oleh Allah kembali, tidak diberikan kepada kita bila kita mengeluarkan 1 tetes air mata orang tua kita karena kita. Hati-hati. Jadi gamsi hadir